Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Beberapa grafis sudah kami siapkan tentunya terkait dengan topik kita hari ini. Ini adalah satu hal yang kemudian sudah disampaikan ataupun dikompilasi oleh teman-teman di Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF mengenai sektor-sektor mana saja yang tumbuh pada saat pandemi. Di antaranya adalah jasa pengiriman logistik. Tadi bicara harus lebih spesifik logistik retail ataupun langsung ke konsumen ataupun yang e-commerce. Ini yang pertumbuhannya sampai dengan 400%. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiatmaja. Kemudian sektor produsen alat kesehatan dan obat-obatan, kemudian juga pangan dan pendidikan. Inilah keempat sektor yang tumbuh pada saat pandemi. Kemudian mengenai apa yang tadi sudah kita bahas sama-sama, bahwa sebetulnya juga nada serupa juga disampaikan oleh Zaldi Ilham Masita, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia atau ALI. Meski sudah memasuki era new normal, kegiatan logistik belum akan pulih seperti sedia kala sebab bisnis logistik telah mengalami penurunan yang sangat tajam, yakni hingga 80% selama masa pandemi. Sejak Januari sudah terasa, bahkan sejak Maret hampir tidak ada aktivitas, tapi sekarang mulai bergerak. Kemudian grafis berikutnya adalah mengenai 5 negara dengan biaya tertinggi di logistik. Ini prosentase terhadap PDB. Indonesia masuk sebagai negara yang biaya logistiknya ataupun prosentase biaya logistik terhadap PDB paling tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. 24% terhadap PDB itu adalah logistik di Indonesia, kemudian Vietnam 20%, Thailand 15%, Tiongkok 14%, kemudian Malaysia 13%. Spesifik mengenai ini nanti kita akan bahas dengan Pak Kiatmaja. Saya kembali berbincang dengan Pak Kiatmaja. Pak Kiatmaja, bagaimana sebetulnya teman-teman di sektor pendukung logistik dapat bertahan di tengah penurunan yang sangat-sangat tajam? Anda bahkan tadi menyampaikan hampir 90% gitu ya. Artinya saya ingin Anda kemudian menyampaikan strategi teman-teman bertahan sejauh ini seperti apa? Iya, jadi kalau yang bisa kita lakukan kan dua hal ya. Pertama, mencari sumber pendanaan lah, sumber pendanaan. Kedua itu mengurangi biaya. Nah, ketika terjadi penurunan yang begitu besar, maka hal pertama yang kami lakukan itu bagaimana mengurangi biaya. Sebagian hal dilakukan sama teman-teman itu mulai dari mengurangi jumlah karyawan, merumahkan sebagian, melakukan WFH, kemudian menegosiasi ulang leasing itu salah satunya ya, karena salah satu komponen terbesar di dalam angkutan itu ya biaya sarana, apapun modanya ya, darat, laut, udara. Nah, kemudian yang kedua ya mencari sumber pendapatan lain. Pertama mulai dari tabungan ya, ini bahkan sampai mantap gitu, makan tabungan. Yeah. Nah, terus kedua yang kita lakukan juga mencari pinjaman ya. Itu yang bisa kami lakukan untuk mempertahankan usaha ini sementara, karena teman-teman ini berusaha kan untuk jangka panjang, bukan sesekali aja. Nah, tentunya dengan harapan ke depan yang lebih baik ya, tapi jangan lama-lama gitu. Kalau mantap kan lama-lama habis gitu ya tabungannya. Ya, betul. Ya, Pak Kiatmaja, tadi Anda sempat menyampaikan beberapa strategi yang dilakukan oleh teman-teman untuk tetap bertahan gitu. Sebetulnya juga ada beberapa stimulus yang disampaikan oleh pemerintah, ada restrukturisasi kredit, kemudian juga ada hal-hal lain lah. Sejauh mana ini sebetulnya dimanfaatkan oleh teman-teman di industri pendukung logistik, Pak Kiatmaja? Ya, kalau otomatis yang tadi saya ceritakan kan sarana itu biaya terbesar ya. Sehingga restrukturisasi itu wajib dilakukan ketika biaya sarananya itu yang masih sekolah lah istilahnya, masih leasing itu lebih besar. Nah, ketika yang leasing itu banyak, maka secara otomatis akan bernegosiasi dengan pihak yang pemberi leasing atau bank. Nah, tentunya negosiasi leasing ini bukan sesuatu yang gratis ya. Nah, sehingga ketika kita menegosiasikan, bunganya kan biasa tetap harus dibayar. Walaupun pokoknya mungkin masih bisa dinegosiasikan dan ditunda gitu. Yeah. Nah, sebenarnya ini win-win solusi yang harus kita ambil, karena kalau nggak dilakukan ini, akibatnya kan macet dan akhirnya perusahaan leasing juga banyak tarikan ya. Nah, itu tentunya tidak baik untuk mereka juga. Sehingga leasing penundaan pembayaran ini merupakan solusi yang harus diambil bersama. Artinya ini adalah sebagai salah satu insentif ataupun stimulus yang daya gunanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh industri ya, Pak Kiatmaja?
Saya rasa nggak cuma industri logistik, semua industri yang memiliki aset heavy ya, aset heavy kayak di pabrik-pabrik yang mesinnya banyak pasti melakukan hal serupa. Karena bisa dibilang kan nggak ada, hampir sedikit sekali ya perusahaan angkutan yang beli sarananya itu cash gitu, kan sedikit sekali. Nah, makanya itu merupakan salah satu hal sih yang harus ditempuh ya. Yang dilakukan oleh beberapa teman-teman pengusaha di sektor-sektor yang lain lah ya, bagaimana sebetulnya mereka melakukan berbagai strategi, salah satunya adalah dengan melakukan banyak diversifikasi usaha. Sejauh mana ini juga dilakukan oleh teman-teman di sektor pendukung logistik, Pak Kiatmadja? Ya, diversifikasi usaha itu kan kadang bukan hal yang cepat dilakukan ya. Kalau untuk kami, kadang-kadang kami ini kan tersandra sama sarana yang udah terlanjur dibeli gitu. Nah, memang kalau kita lihat arahnya kan sektor-sektor yang akan tumbuh, yang tadi disebutkan yang tumbuh, seperti sektor-sektor e-commerce, sektor-sektor kesehatan, dan lain-lain. Sektor-sektor e-commerce itu memerlukan kendaraan yang kecil-kecil. Nah, sekarang mulai banyak teman-teman yang mulai merelokasikan asetnya untuk keperluan itu. Entah mereka bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan online, atau mereka mulai membeli unit-unit yang kecil. Baik. Nah, ini terlihat juga dari kendaraan niaga yang kecil ya, itu juga cukup tinggi. Nah, terus kedua, masuk ke sektor-sektor yang lagi tinggi gitu. Jadi mulai melakukan pemasaran ke teman-teman yang dulu bukan pasarnya gitu ya. Contohnya di sektor kesehatan, di sektor e-commerce sama kesehatan lah kalau kita lihat, sama retail lah, yang kecil-kecil itu. Baik, ya Pak Kiatmadja, kita harus jeda sejenak, kita masih punya satu segmen, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.